untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMPN Satap 2 Cirebu. Singkatnya, kita semua yang hadir di sini yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan diseminasi budaya positif oleh kedua calon guru penggerak kita, Ibu Rostina Tali SPD dan Ibu Maria Versilina Rega SPD. Untuk membuka kegiatan kita, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepatah kata dari Kepala SMPN Satap 2 Cirebu atau yang mewakili. Kepada Ibu Lince kami persilahkan. Yang saya kasihi kedua teman saya, calon guru penggerak, Ibu Rostina dan Ibu Versilina, Bapak Ibu guru sekalian yang saya kasihi, pada kesempatan ini kedua calon guru penggerak kita ini akan menyampaikan beberapa hal positif yang nantinya akan kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita di lembaga pendidikan ini. Hal-hal positif ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun terkadang sebagai manusia yang lemah, kita terkadang lupa dengan hal-hal ini. Untuk itu kita bersyukur dan berterima kasih kita masih diberi kesempatan hari ini untuk berbagi hal-hal positif ini yang nantinya kita terapkan mulai dari diri kita sendiri, di keluarga kita masing-masing, di lembaga pendidikan ini untuk memajukan anak didik yang telah dipercayakan kepada kita. Untuk tidak memperpanjang kata, saya mengajak kita semua supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai, sehingga kegiatan ini dapat bermakna bagi kemajuan di lembaga pendidikan ini. Akhirnya sekian dan terima kasih. Kita lanjut di acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Rostina Tali SPD dan Ibu Maria Versilina Rega SPD.
Kepada ibu berdua kami persilahkan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Ya, pada kesempatan yang pertama, sebagai insan yang beriman, tentunya kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan, sehingga Bapak Ibu Guru kita semua bisa bertahan dari pagi hingga siang ini guna melaksanakan aksi nyata. Pada kesempatan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama, kepada kepala sekolah yang sangat mendukung dan memfasilitasi kami dalam melaksanakan diklat calon guru penggerak ini. Yang kedua, kepada rekan-rekan GTK yang sudah bersedia meluangkan waktu dan sangat membantu kami di saat kami membutuhkan dan mengalami kendala dalam mengikuti kegiatan CGP kami. Namun, adapun tujuan yang dilakukan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya positif ini. Itu yang pertama, sebagai CGP tentunya ini menjadi tugas kami secara berkolaborasi dalam menyampaikan aksi nyata terkait dengan budaya positif yang nantinya akan diterapkan di lembaga pendidikan kita. Nah, untuk selanjutnya saya perlu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rostina Tani SPD, calon CGP Angkatan 9 dari SMPN Satak 2 Cirebon, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Nah, berdasarkan tujuan itu, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada calon rekan saya, calon guru penggerak, Ibu Marli, untuk menyampaikan hal-hal selanjutnya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang teman-teman. Selamat. Ya, yang saya hormati Ibu Dince yang mewakili kepala sekolah, rekan-rekan guru juga tata usaha yang hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan guru semua yang walaupun sudah letih lesu pada siang hari ini masih berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara saya dan Ibu Rostina. Jadi kami berdua merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Satak 2 Cirebon. Saya sendiri bernama Ibu Maria Versilina Rela. Dalam kegiatan ini kami akan menyampaikan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan tujuannya yang tadi, yang pertama sudah disampaikan oleh rekan saya, yang berikutnya kami berdua di sini sedikit berbagi ilmu, tidak banyak, kami tidak sempurna, kita sama-sama belajar. Jadi apa yang kami miliki sedikit kami berbagi kepada teman-teman, supaya teman-teman juga bisa berbagi kepada anak-anak didik kita, sehingga di sekolah kita ini bisa tumbuh, bisa berkembang yang namanya budaya positif. Yang berikut, kami berdua mengajak teman-teman semua, kita sama-sama melaksanakan, menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang positif ini sehingga bisa menjadi sebuah
budaya yang positif juga. Jika budaya positif ini kita laksanakan secara terus-menerus, maka akan mengakar dalam diri kita. Ya, jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan lanjut dengan materi diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya rekan saya Ibu Ros akan memandu kita untuk melakukan ice breaking. Hey guys, let's do a rock and roll movement. Ya, terima kasih semua sudah melakukan gerakan dan saya lihat semangat sekali. Kita lanjut ke yang berikut, pemberian materi. Jadi teman-teman, materinya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dilatar belakangi oleh filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengibaratkan bahwa sekolah itu seperti ladang yang bisa ditumbuhi oleh bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit yang baik. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya seperti seorang petani. Jadi kita guru sebagai petaninya, siswa sebagai bibit-bibitnya, dan sekolah itu sebagai ladang. Artinya apa? Untuk menghasilkan siswa yang baik, yang punya karakter baik, tugas kita sebagai petani merawat, menyiram, memberi pupuk. Jikalau ada hama misalnya, kita membasmi. Jadi itu kita punya tugas. Jadi dalam diri murid-murid kita itu sudah ada benih-benih yang baik, tinggal kita tumbuhkan saja. Tidak perlu kita harus memaksa, tidak perlu kita harus mengisi dengan apa yang ada di kita punya otak. Memaksa tidak boleh. Jadi siswa itu sebenarnya sudah ada benih, sudah ada potensi, minat, tinggal kita tumbuhkan, kembangkan. Sehingga berdasarkan hal ini, maka kami mengangkat budaya positif itu patut dan harus kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Untuk menerapkan budaya positif ini membutuhkan motivasi dari dalam diri kita. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi itu, teman-teman? Jadi itu bisa kita lakukan salah satunya dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi dalam kelas kita bisa kita buatkan yang namanya keyakinan. Selama ini kita bilang peraturan, tetapi sekarang kalau bisa dari peraturan itu kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang berikut tentang pengertian budaya positif, ini rekan saya yang akan mendampingi kita lanjutkan dengan budaya positif. Jadi sebenarnya juga untuk budaya positif sudah kita jalankan di lembaga pendidikan kita ini selama ini. Cuman kita belum memaknai, belum memahami apa sebenarnya budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itulah yang disebut dengan budaya positif. Jadi kita
Tadi sudah disampaikan bahwa kita menanamkan keyakinan, dalam hal ini keyakinan kelas, menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Dalam hal ini di sekolah kita sudah menanamkan pembiasaan seperti antara siswa dengan murid saling bersalaman, bertegur sapa, kebiasaan melakukan doa, terus yang berikut kebiasaan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab siswa. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif. Dalam budaya positif ini ada konsep utama. Ada konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Yang mana dari konsep utama ini nanti sebentar kami akan berbagi, kami akan berkolaborasi menjelaskan satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini artinya dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi untuk paradigma belajar dalam membangun budaya positif, tentunya kita harus butuh lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif artinya lingkungan yang aman, nyaman bagi kita sebagai Bapak Ibu guru, juga bagi siswa-siswi. Yang berikut, dalam budaya positif, kalau lingkungan yang aman, tentunya siswa juga akan mampu berpikir dengan kritis. Dalam hal ini, dia bisa memikirkan hal-hal yang berbudaya positif. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Misalnya, untuk melakukan disiplin, tentunya kita sebagai guru harus lebih disiplin diri. Dalam hal ini saya kasih contoh, ketika kita sebagai piket untuk menciptakan kontrol diri, kita harus datang lebih awal. Yang berikut, menyelesaikan tugas bagi siswa-siswi yang belum terlaksana. Saya kasih contoh, ketika di lapangan ada siswa-siswi yang belum sapu, mereka datang lihat kita sapu dengan sendirinya. Mereka pasti tergerak hati untuk cepat menyelesaikan tugas mereka. Nah, itulah yang disebut dengan berkaitan dengan kontrol guru. Yang berikut, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Itu yang menunjukkan nilai disiplin. Jadi kita mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab. Ketika mereka bertanggung jawab, itulah muncul nilai disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kalau kita sudah disiplin, segala hal kita perlu melakukan kontrol diri. Dalam hal ini, ketika kita mengontrol diri, kita tahu bahwa oh iya, posisi saya sudah dalam keadaan misalnya sudah menaati atau sudah menciptakan budaya disiplin karena saya sudah kontrol. Misalnya saya datang pagi tepat waktu, itu artinya saya sudah disiplin, saya sudah kontrol. Atau misalnya saya menyelesaikan tugas administrasi saya atau perangkat saya sebagai seorang guru.
Yang berikut, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi internal bukan paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi untuk menciptakan suatu disiplin harus dari dalam diri, bukan unsur paksaan atau bukan kita menunggu oh iya pasti akan dipuji sehingga saya harus berbuat demikian, atau bukan takut hukuman, tapi mari kita mulai dari diri, kita disiplin, menanamkan nilai disiplin yang positif baik dalam diri sendiri, siswa, juga lembaga sekolah dan di masyarakat. Motivasi perilaku perubahan ini menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dibagi atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menciptakan motivasi kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti kemarin misalnya kita sering datang terlambat, kita berusaha menertibkan diri agar kita tahu bahwa dalam diri saya sudah termotivasi untuk melakukan perilaku perubahan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita memiliki motivasi, kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh sederhana, ketika termotivasi dengan hal yang baik, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Jadi bukan mengharapkan imbalan, dikasih uang atau dikasih hadiah, bukan. Yang berikut, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita termotivasi itu agar murid dalam hal ini yang mereka inginkan ini dan menghargai diri sendiri. Saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan, teman-teman? Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang sudah disepakati yang sudah disepakati bersama dan menjadi rujukan teladan bagi seluruh warga sekolah. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Misalnya di Merdeka Belajar ini kan lagi gaungkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu ada 6 dimensi Nilai-nilai inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai yang berikut misalnya sikap murid, sesuatu yang positif itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Nilai sikap murid misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu juga merupakan contoh nilai-nilai kebajikan. Sudah itu keterampilan hidup misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik dari diri. Itu juga nilai. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan, yang akan kita kembangkan supaya menjadi sebuah budaya positif. Yang berikut, konsep inti dari budaya positif yang berikut itu hukuman dan penghargaan. Teman-teman, hukuman dan penghargaan ini selama ini sering kita lakukan. Tidak bilang tidak, saya juga dulu pernah mengalami itu, dan saya sendiri juga pernah melakukan itu. Ternyata ini sebenarnya sesuatu yang keliru. Hukuman maksudnya begini, kalau anak salah biasanya kita memberikan hukuman. Ternyata itu tidak boleh, itu bisa mematikan mental anak, bisa membuat anak kecewa, bahkan bisa menimbulkan dendam. Sudah itu penghargaan.
kita biasanya memotivasi siswa biasanya memberikan sebuah penghargaan. Misalnya, engkau belajar rajin dapat nilai yang bagus, saya kasih penghargaan. Itu sebenarnya tidak baik. Karena apa? Lama-kelamaan siswa tersebut akan memiliki nilai ketergantungan. Artinya, kalau kita tidak kasih lagi penghargaan, maka dia pasti akan kecewa. Dia tidak akan membuat lagi suatu saat. Hukuman itu bersifat memaksa. Sudah itu menyakitkan dan dapat menciptakan identitas gagal dalam diri siswa. Misalnya si A terlambat, kita memberikan dia hukuman. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan terbawa sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Bahkan seumur hidup dia pasti dia akan ingat. Dan itu akan menciptakan identitas gagal. Dia akan tertanam di sini bahwa saya menerima hukuman, saya sudah gagal dalam melakukan kegiatan ini misalnya. Jadi itu tidak boleh. Sudah itu penghargaan. Penghargaan juga sama. Kalau kita sering kasih, maka akan menimbulkan ketergantungan. Dalam jangka panjang, dia akan merasa ketergantungan. Kalau tidak kasih, dia kecewa. Kalau kita kasih hadiah, baru dia mulai lagi. Misalnya guru ini sering kasih hadiah, dia semangat murid. Guru ini tidak, di sini dia tidak mau ikut. Itu penghargaan. Jadi bisa menimbulkan rasa iri di antara teman juga bisa. Yang berikut, keyakinan keras. Ini yang mau kami tekankan. Keyakinan keras ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama di dalam kelas. Yang berikut, contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sudah itu yang berikut kita mau menanamkan nilai hormat. Maka kita bisa membuat keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sudah itu nilai diterima dan dimiliki. Bisa kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nilai-nilai inilah yang mau kita tumbuhkan mulai dari dalam kelas. Kenapa tidak peraturan kelas tetapi keyakinan kelas? Selama ini kan kita sudah buat peraturan kelas. Saya yakin teman-teman wali kelas pasti di setiap kelasnya ada peraturan kelas. Itu sudah bagus. Tinggal dikembangkan dari peraturan kelas itu. Misalnya di peraturan kelas itu ditulis dilarang merokok misalnya. Nilai apa yang terkandung di dalam peraturan itu? Dilarang merokok itu. Mungkin ada yang tahu teman-teman, merokok bisa pemborosan, bisa kesehatan. Nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau anak-anak kita sudah tanamkan bahwa kalau dengan merokok bisa menyebabkan sakit, tidak sehat, mereka sudah tahu itu, maka dengan sendirinya dari dalam diri mereka akan melakukan yang namanya tidak rokok. Tapi kita jangan mencantumkan dilarang rokok, jangan kita tulis keyakinan kelas misalnya selalu menjaga kesehatan dengan menghindari rokok. Jadi teman-teman, yang namanya keyakinan itu kita jangan cantumkan kata-kata yang negatifnya di depan, karena itu nanti akan tertanam terus di anak-anak punya pikiran. Kita simpan yang positifnya di depan supaya anak-anak tertanam di sini itu yang positif. Jangan kita bilang jangan, tidak boleh. Itu sebaiknya dihindari. Yang berikut, inilah yang tadi. Misalnya teman-teman sudah ada peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini kita kembangkan, kita ambil dia punya intisari-intisarinya. Kita jadikan itu keyakinan kelas. Kita
kita laksanakan di dalam kelas dengan kita punya anak murid misalnya. Dari kelas A, kelas 7, kelas 8, kelas 9 semua melaksanakan keyakinan kelas ini. Maka dengan sendirinya akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Jika semakin banyak dan lama-kelamaan akan menjadi budaya positif. Intinya ini dari dalam diri kita memahami, kita tahu oh nilai-nilainya ini yang mau kita lakukan, kita jadikan keyakinan ya. Sudah itu bisa menjadi sebuah lingkungan yang positif dan pada akhirnya menjadi budaya yang positif. Budaya positif ini awalnya itu dari pembiasaan. Kita sudah sering melakukan. Tidak datang terlambat. Datang tepat waktu, itu bagus. Selama ini kita sudah buat salaman sudah bagus. Literasi pagi. Ini kalau kita secara terus-menerus melakukan, maka ini akan menjadi budaya positif. Dengan sendirinya akan tertanam dalam diri kita. Intinya kita melaksanakan ini jangan karena takut aturan, jangan karena takut paksaan, tetapi dari dalam diri kita. Yang namanya motivasi intrinsik tadi. Yang berikut kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ini konsep yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya kebutuhan dasar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu namanya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan. Teman-teman, di kebutuhan dasar ini kita akan belajar. Kita akan belajar untuk bisa memahami kebutuhan dasar dari kita punya anak murid. Misalnya si A dia sering alpa, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi. Jadi itu kita harus tahu. Jangan dengan tidak tahu menahu kita langsung memberikan hukuman. Nah, kita kembali lagi tadi tuh, hukuman dan penghargaan itu tidak baik. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ini yang harus kita pahami bersama teman-teman. Misalnya ada salah satu siswa kita, si A, dia mengambil pisang di belakang kita punya lingkungan sekolah. Janganlah kita serta-merta memberikan dia hukuman, lapor ke desa misalnya. Jangan. Kita cari tahu dulu itu pasti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Mungkin saja di rumahnya dia belum makan, mungkin saja dia lapar. Sekarang kita memilih, mendingan dia makan itu pisang yang dia ambil atau dia mati kelaparan. Kan lebih baik kita biarkan dia makan itu pisang toh, baru kita omong baik-baik. Tidak boleh. Itu pisang itu memang engkau kalau butuh sekali, kasih tahu dulu tuannya. Jangan kita langsung memarket. Kita punya kebiasaan sama ini kan begitu. Jadi harapan setelah kita mengetahui, marilah kita sedikit demi sedikit mulai merubah pola kita dalam membimbing, menuntun kita punya anak-anak. Kebutuhan yang berikut cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan cinta dan kasih sayang di sini itu berbeda dengan yang dialami oleh teman-temanku sekalian. Jadi ini artinya kebutuhan yang berhubungan dengan kita punya anak murid itu termasuk kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Bagaimana dia memberi dan menerima kasih sayang, bagaimana dia merasa diterima oleh suatu kelompok, menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kasih sayang. Misalnya si Ali, dia mau bergaul dengan kita melihat bahwa dia itu ada sedikit
misalnya, kita langsung menghindar, itu tidak baik. Atau seseorang ini dia sepertinya beraktif sekali, kita harus cari tahu, jangan sampai kebutuhan cinta dan kasih sayangnya ini tidak terpenuhi. Kita jangan serta-merta langsung memarahi, karena selama ini kan begitu. Yang berikut, kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini seseorang mau diakui. Misalnya dia berprestasi, dia mau diakui. Dia bisa menjawab soal, dia mau diakui, menjadi terampil, menjadi kompeten, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan penguasaan. Mungkin di antara murid-murid kita ada yang begini, dia terampil misalnya, tetapi kita jarang misalnya, kita jarang memberikan dia kesempatan. Kadang ada saat-saat tertentu dia berbuat aneh. Sebenarnya kita tidak boleh memarahi dia. Itu karena dia punya kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya dia punya minat, punya bakat, tapi kita mengabaikan dia. Sebenarnya itu tidak boleh. Yang berikut, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebutuhan kebebasan. Misalnya dia mau belajar, dia tidak mau belajar di dalam ruangan, dia mau belajar di luar, tidak apa-apa. Kebutuhan dia mungkin maunya di luar. Misalnya seperti di IPA mau melakukan pengamatan, dia tidak mau melakukan pengamatan dalam kelas, dia mau di lingkungan. Itu tidak apa-apa. Itu berhubungan dengan kebutuhan kebebasan. Yang berikut, kebutuhan kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain, tertawa. Jadi ketika murid bisa bermain, tertawa, itu sebenarnya salah satu kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu kesenangan. Akan menjadi pertanyaan besar, kalau murid ini tidak pernah tertawa, tidak pernah bermain, berarti ada sesuatu. Itulah yang harus kita cari tahu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Inilah yang mau kita tahu dari kita punya anak murid. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita harus mencari tahu kebutuhan dasarnya dia yang mana yang belum terpenuhi. Setelah kita tahu dia punya kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi, dari situ kita bisa mencari solusinya. Jangan kita serta-merta yang tidak tahu kita marah dia. Seperti Ricardus itu kan sering datang terlambat, tidak mengikuti apel. Begitu pula Ricky Bonga. Itu mungkin salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sebenarnya itu tugas kita untuk mencari tahu dari kelima kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Ya, yang berikut posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terhadap siswa itu ada 5. Ini teman-teman yang selama ini sering kita buat, kita lihat kita berada di posisi yang mana, apakah sudah benar atau belum selama ini. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ciri khas penghukum itu nada suaranya tinggi, dengan bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Misalnya anak murid terlambat lagi, pasti kau terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kau tuh bisa datang lebih awal? Ini kontrol penghukum. Ini yang sering selama ini, jangankan teman-teman, saya juga melakukan itu.
Sebenarnya tidak boleh. Nanti sebentar kita akan belajar. Jadi konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum ini, kemungkinan besar murid itu akan marah dan mendendam. Marah, mendendam, bahkan dia bisa bersifat agresif. Agresif itu apa? Artinya kalau kita melotot terus, dia bangun jalan dia punya. Dia ambil meja dia banting, ambil kursi dia banting. Itu dia punya perbuatan agresif. Karena bentuk dia punya rasa dendam, tidak suka dengan kita punya perbuatan. Itu kontrol penghukum. Posisi yang pertama. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara dengan lembut. Kata-kata yang keluar tuh lembut. Misalnya begini, seorang anak kalau sudah melakukan kesalahan, misalnya bapak-bapak, pasti dia akan ngomong begini. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Suaranya lembut. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau ini kau punya orang tua tahu? Betapa sakitnya hati mereka. Jadi dari apa yang kita omong itu sudah menimbulkan rasa bersalah di dalam diri anak, di dalam diri murid. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi kontrol. Kadang kita melakukan ini. Ini bahan refleksi untuk kita semua. Posisi kontrol yang berikut. Posisi kontrol teman. Ciri khas posisi kontrol teman itu nada suaranya tuh ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh, misalnya kalau ada seseorang anak yang melakukan kesalahan, jadi dia pura-pura dekat, pura-pura dekat dengan anak. Ini teman ini, pura-pura dekat. Sudah itu dengan dia punya ekspresi yang agak senyum-senyum. Kalau teman kan kita biasa begitu toh. Kalau cemberut berarti musuh, Dia berkata, nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bapak bantu kamu. Ah, kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi di posisi kontrol teman ini, pemberi hukuman atau pemberi kontrol itu dia mau menyenangkan dirinya sendiri. Jadi dia mau seolah-olah minta anak menyenangkan diri sendiri. Kemarin kan kau sudah janji dengan bapak supaya jalan rumah, kenapa kau buat lagi? Bagaimana kalau ini kepala sekolah tahu, bapak bisa kena marah. Jadi dia lebih mementingkan dirinya. Ini di posisi kontrol teman. Ada sisi baiknya, sisi positif bisa terjalin hubungan baik, harmonis antara guru dengan murid. Tetapi sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Murid menjadi tergantung dengan guru. Misalnya bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Karena dia sudah berpikir bahwa ini temannya dia. Jadi dia buat masalah, dia mengandalkan guru yang membantu dia. Akibat lain dari posisi teman, itu dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh dia itu guru yang bersangkutan. Kalau guru lain yang beritahu, dia tidak mau ikut. Ini akibat lain dari posisi kontrol teman. Yang berikut posisi kontrol pemantau. Namanya pemantau itu berarti dia hanya mengawasi, dia hanya memperhatikan. Ciri khasnya itu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya
Dia sudah lihat nih, Ricardus terlambat. Dia hanya lihat saja. Pas sudah dekat dia mulai tanya, Ricardus, engkau sudah tahu ini jam berapa kan? Kita masuk sekolah jam berapa? Jadi dengan nadanya yang datar, dia bertanya, tetapi walaupun dia datar, dia tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, dia tetap memberikan hukuman. Itu pada posisi kontrol pemantau, dia tetap memberikan hukuman. Ya sudah, engkau terlambat, silakan engkau masuk, tapi ingat sebentar, kau jangan keluar istirahat, kau duduk terus dalam kelas kau tidak boleh keluar istirahat. Itu posisi kontrol pemantau. Jadi dia tetap memberikan sanksi Yang berikut, yang kelima itu posisi kontrol manajer. Itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, perbuatannya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri khas posisi kontrol ini, nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Penekanan itu bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi posisi manajer itu dia tidak lebih fokus pada aturan, misalnya pelanggaran aturan, tidak, tetapi dia lebih fokus untuk memperbaiki kesalahan murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk sendiri menemukan solusi, memperbaikinya, bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Itu posisi manajer ini. Misalnya ada seorang terlambat, seorang anak terlambat, dia akan bertanya begini, Nak, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Misalnya si Ricardus bilang, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dia memberikan, dia bertanya kembali, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Si anak akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Si anak akan menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi dia memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi, untuk mempertanggungjawabkan. Karena ketika solusi itu berasal dari murid sendiri, maka dia pasti akan punya beban kalau dia melanggar lagi. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Teman-teman, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kita berada di yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang mau kita tujukan, yang mau kita arahkan ke murid itu yang kelima, manajer itu. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat itu untuk sementara waktu. Mungkin selama ini kita pernah buat, ini ke depan kita mulai kurang. Karena semuanya akan ada dampaknya, jangka panjangnya ada untuk anak-anak kita. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu alasannya kenapa dia berbuat kesalahannya itu. Jangan sampai 5 kebutuhan dasarnya itu salah satunya tidak terpenuhi. Kita berikan lagi pertanyaan ke dia, kira-kira engkau maunya seperti apa? Kalau dia bilang maunya begini, bisa tidak engkau melaksanakan itu? Kalau dia bilang bisa, ya sudah, saya menghargai usahamu. Pasti dia akan punya beban tersendiri kalau dia melanggar lagi. Itu posisi kontrol kita. Iya, jadi teman-teman,
Saya sudah berbagi sedikit yang sudah saya miliki. Saya juga tidak sempurna dan saya yakin selama ini saya belum berbuat yang baik yang seperti ini. Tetapi sedikit demi sedikit, saya berusaha untuk mengikuti apa yang sudah saya pelajari. Dan saya harap teman-teman juga mau menerapkan itu. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka ini kita mau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Omong tentang berpihak pada murid, ini nih yang tadi yang sudah kita tahu tuh, itu yang harus kita laksanakan, baru berpihak pada murid. Kalau kita belum melaksanakan itu, maka masih berpihak pada guru. Restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang berikut, segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi selama ini untuk segitiga restitusi kita sudah menjalankan, namun kita belum tahu makna atau arti sebenarnya dari segitiga restitusi. Jadi dalam hal ini murid ketika melakukan kesalahan, mereka sendirilah yang harus memperbaiki, mencari solusi. Nah, untuk itu kita lihat yang di sebelah ada segitiga restitusi. Itu dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti contoh, ketika dalam pembelajaran, misalnya si Lawe ini tidak aktif berdiskusi. Dia kelompoknya bersama dengan Cecilia Nabate misalnya. Nah, waktu itu Riki Lawe tidak aktif dalam diskusi, sehingga Cecilia pasti marah dengan mengeluarkan kata-kata yang rasa kecewa. Nah, dari situ mungkin ibu gurunya panggil Cecilia, mengapa tadi dalam diskusi kelihatannya kok kamu marah-marah terus sama si Lawe? Nah, Cecilia akan menjelaskan. Nah, di saat Cecilia menjelaskan, oh iya Bapak Ibu, selama ini memang kalau dalam kegiatan diskusi dia terus-menerus tidak aktif, dia sibuk bermain. Nah, disinilah muncul menstabilkan identitas. Apa penyebabnya sehingga tadi engkau marah-marah kepada Lawe? Nah, dari hal ini yang dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, dalam memvalidasi tindakan yang salah, guru itu akan bertanya, Cecilia, penyebabnya yang sampai dengan engkau harus marah-marah itu yang karena apa? Nah, nanti Cecilia menjelaskan, Ibu, saya capek karena setiap saat atau setiap kali kami teman-teman mengeluarkan ide, kami bekerja, dan hasil akhirnya kami akan mendapatkan nilai sama. Entah dia aktif atau tidak aktif, pasti nilainya sama karena kami satu kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan validasi tindakan yang sah. Jadi selama ini kita Bapak Ibu guru, ya ketika siswa ini misalnya di saat pembelajaran dia ngantuk atau dia malas, kita marah langsung marah. Kita tidak menanamkan segitiga restitusi. Tanya dulu penyebabnya apa. Seperti Lawe, mengapa? Mungkin dia tidak suka dengan sama-sama dengan teman, atau mungkin dia tidak memiliki ide atau kurang berpendapat sehingga dia lebih banyak memilih bermain. Itulah yang disebut dengan validasi tindakan yang sah. Nah, yang berikut yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, setelah Cecilia menyampaikan seperti tadi bahwa toh hasil akhirnya nanti nilainya sama, ibu guru akan bertanya,
Kira-kira keyakinan kelas apa yang kau buat kepada Lawi? Nanti Cecilia akan menjawab, keyakinan kelas kami yang kami sudah buat, yang kami sudah sepakati itu adalah menghargai, tidak peduli. Nah, dari situ ibu guru akan bertanya, kira-kira solusinya nanti seperti apa? Ketika kamu sudah menanamkan nilai keyakinan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Nah, itu saja untuk materi hari ini tentang aksi nyata yang antara saya dengan Ibu Marlin. Kami dua sudah berkolaborasi, bekerja sama, mendiseminasi budaya positif. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Guru, kiranya materi hari ini bisa kita pelan-pelan kita menciptakan dan bisa memaknai, dan hasil akhirnya kita menerapkan di lembaga pendidikan kita ini. Terima kasih. Iya. Teman-teman masih semangat ya? Terima kasih sekali lagi. Jadi saya dan Ibu Ros sudah membagikan sedikit materi tentang budaya positif. Ada poin-poin pentingnya tadi sudah sama-sama kita dengar. Semoga mulai ini hari ke depannya sampai selama-lamanya amin, kita boleh melaksanakan, kita boleh menerapkan nilai-nilai yang sudah kita tahu, sama-sama tahu. Kita mulai menerapkan, kita membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan sekolah supaya bisa menciptakan lingkungan yang positif dan pada akhirnya bisa menjadi budaya yang positif. Jadi hanya itu saja. Atas perhatiannya kami berdua mengucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Matilde Meong, guru mata pelajaran Mulok di SMPN Satap 2 Jerebu. Saya rekan sejawat dari Ibu Rosti Natali dan Ibu Maria Veselina Rea yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Saya dan rekan-rekan guru sangat mendukung dengan kegiatan budaya positif ini. Semoga bisa diterapkan sehingga bermanfaat bagi lembaga pendidikan ini. Terima kasih Bu Ros dan Ibu Marlin, semangat, semoga sukses. Hai, perkenalkan nama saya Kristina Natali Ningsirahi. Saya siswa kelas 8 SMPN Satap 2 Jerebung. Setelah saya dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas bersama, saya dan teman-teman merasa sangat senang. Semoga kami warga kelas 8 dapat menjalankan keyakinan kelas kami dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat Ibu Marlin, terima kasih.